Sobat finansialku, ada nggak sih yang hobinya belajar? Wah, yang bilang iya kayaknya sedikit nih. Ketahuan deh, pada bolos ya, kabur waktu sekolah. Hayo ngaku. Beda nih sama influencer satu ini yang sampai terkenal di kalangan teman-teman sekolahnya sebagai murid yang suka belajar di angkot. Bahkan gak tanggung-tanggung, sopir angkotnya aja sampai apal sama dia. Ini dia, kisah Jerome Pauline yang rela gak gaul dengan teman-teman demi dapat beasiswa dan main ke Disneyland Jepang. Percaya nggak sih kalau awalnya tujuan Jerome Pauline kejar beasiswa ke Jepang itu supaya bisa main sepuasnya ke Disneyland? Kalau nggak percaya dengerin dulu cerita Minku sampai habis, oke? Jadi suatu hari Jerome Pauline ini punya cita-cita untuk pergi ke luar negeri untuk mengunjungi Disneyland. Tapi sayang kalau kunjungannya ke luar negeri itu cuma sebentar. Akhirnya dia bertekad untuk belajar di luar negeri biar bisa berlama-lama di sana. Sebagaimana kita tahu, biaya untuk sekolah ke luar negeri itu sama sekali nggak murah. Dan orang tua Jerome merasa nggak sanggup buat membiayai impiannya itu dan malah memotivasi Jerome untuk mencari beasiswa. Tentu bukan tanpa alasan, orang tua dari alumni SMAN 5 Surabaya itu memberikan motivasi itu karena ternyata waktu duduk di bangku kelas 9 dia pernah meraih nilai 10 besar tertinggi se-Jawa Timur. Wow, seperti tertantang, dia makin semangat untuk bisa meraih mimpinya ini. Semua hal-hal menyenangkan dia korbankan untuk bisa fokus belajar. Bahkan kala itu dia nggak main media sosial apapun. Di tengah perjuangannya untuk belajar agar nilai rapotnya sempurna, dia mendapatkan informasi kalau ternyata sangat langka universitas yang mau memberikan beasiswa penuh kepada calon murid S1. Salah satu yang menjadi target universitasnya adalah Universitas Teknologi Nanyang atau NTU di Singapura. Karena tahu persaingannya sangat ketat, dia akhirnya mengencangkan sabuk dan makin intens buat belajar. Dalam kurun waktu itu, gak pernah dia membuang satu detik pun dengan sia-sia. Kalau jam istirahat dia langsung lari ke perpustakaan dan belajar matematika. Bahkan ketika dia di dalam angkot saat perjalanan pulang, dia gak berhenti buat belajar. Dia gak peduli waktu mudanya yang akan terbuang sia-sia karena dia punya prinsip kalau kita harus berani mengorbankan hal yang baik untuk mencapai hal yang terbaik. Kemudian tibalah dia pada hari penentuan, hari yang paling ditunggu-tunggu selama 2 tahun. Ternyata gak sia-sia usahanya. Namanya masuk sebagai daftar peserta yang diterima untuk mendapatkan beasiswa NTU. Tapi perjalanannya ternyata nggak selesai sampai di sana. Dia harus dihadapkan pada kenyataan kalau ternyata NTU hanya memberikan beasiswa setengah dari biaya keseluruhan karena dianggap tidak berkompeten. Jerome tentu langsung putus asa. Siapapun yang ada di posisi itu mungkin akan merasakan hal yang sama dengan Jerome, iya nggak sih? Tapi rasa putus asanya itu nggak dia simpan dalam waktu yang lama. Karena sang kakak membawa kabar baik buat Jerome. Kalau ternyata ada perusahaan dari Jepang, Mitsui Bussan, yang memiliki program beasiswa penuh untuk mereka yang ingin sekolah di Jepang. Rasa semangat Jerome kembali tumbuh, meski sebenarnya ada rasa takut dalam dirinya. Mengingat perusahaan itu hanya menerima 2 orang dari seluruh Indonesia. Sementara saat itu peserta yang mendaftar sekitar 27.000 orang. Berbeda dengan persiapan sebelumnya, di persiapan kali ini dia juga mulai mengasah kemampuan bahasa Jepangnya secara intens selama 2 bulan. Mengingat program beasiswa tersebut mewajibkan pesertanya untuk menguasai materi berbahasa Jepang. Berbagai tahapan tes dia lakukan dan beruntungnya dia selalu dinyatakan lulus. Bahkan saat mengerjakan tes tertulis, dia bisa menyelesaikannya hanya dalam waktu 2 jam. Kemudian sampailah dia pada tahapan selanjutnya, yaitu wawancara. Bersyukur semua jawaban yang dia siapkan semuanya muncul. FYI nih sobat finansialku, waktu tes wawancara dia bilang kalau mimpinya itu pengen jadi Menteri Pendidikan Indonesia. Wow, keren banget gak sih? Emang ya sobat finansialku, usaha benar-benar tidak mengkhianati hasil. Karena pada akhirnya, Jerome berhasil menjadi salah satu dari 2 orang yang mendapatkan beasiswa Mitsui Bussan pada 2016 lalu. Dan dari sini, dimulailah perjalanan barunya untuk sampai pada saat ini. Saat dimana dia mulai dikenal banyak halayak karena hal-hal positif yang dia sebarkan lewat kanal YouTube pribadinya. Sobat finansialku, setelah mendengar cerita tentang kisah Jerome yang berjuang buat menggapai cita-citanya ini, apa sih kira-kira pelajaran yang bisa dipetik dari sana? Kasih tahu Minku yuk di kolom komentar. Oke deh, kalau kamu suka informasi ini, jangan lupa buat klik tombol suka dan jangan lupa juga buat subscribe kanal YouTube Finansialku, biar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah inspirasi berikutnya. Bye-bye!